KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Sarwono Award 2023 untuk Melanie Budianta hanya pengakuan kesekian atas dedikasinya terhadap pengembangan sastra dan budaya. Konsistensinya dilandasi keyakinan akan kekuatan sastra untuk memperjuangkan kemanusiaan. Jurnalis KBR Nafisa Diana berbincang dengan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UI ini tentang Sarwono Award, perjalanan intelektualnya hingga krisis-krisis yang mematangkan pemikirannya. Simak kisah bagian kedua yang dibacakan Aika. Tan Chok Shen. Ini adalah nama Tionghoa Melanie Budianta. Ia lahir dan besar di keluarga pro-asimilasi, yakni mendukung pembauran total etnis Tionghoa ke dalam budaya Indonesia. Segala ciri khas Tionghoa ditinggalkan. Melanie mendaku diri seorang nasionalis. Namun, keyakinannya ini ambyar seketika saat krisis 98. Saya itu terus terang pada saat itu baru menyadari dengan sangat-sangat mengagetkan saya juga ya. Karena saya merasa diri saya sebagai seorang nasionalis, saya sangat patriotis gitu. Itu saya menyadari, jangan-jangan saya rasis ya, gitu ya. Jangan-jangan saya mengingkari kecinaan yang ada di dalam diri saya sendiri. Karena selama ini memang gitu yang terjadi gitu ya. Karena Orde Baru membuat saya menolak kecinaan saya. Gitu. Ada terkonstruksi seperti itu. Tragedi 98 menjadi momen pahit dan memilukan bagi kalangan etnis Tionghoa. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan dan pemerkosaan. Nah, teman-teman pada waktu itu bilang, Melanie, kamu tulis dong sesuatu. Tulis apa? Ya tulis itu, kamu harus membela ini bagaimana nih? Ini orang-orang terjadi perkosaan terhadap orang Tionghoa. Saya nggak tahu harus bicara bagaimana, karena selama ini saya selalu mengingkari ketionghoaan saya. Lalu saya berbicara, kenapa kok saya? Karena kamu kan orang Tionghoa. Saya jadi mempertanyakan semua konstruksi diri saya gitu loh. Waduh, itu krisis berat untuk saya. Gimana? Ternyata saya itu termasuk dalam konstruksi Orde Baru gitu ya, gitulah. Ini saya ikut bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi di sini juga gitu. Kala itu Melanie berusia 44 tahun dengan segala kemapanan sebagai dosen sastra UI bergelar doktor. Zona nyamannya kembali diobrak-abrik. Ia terhenyak. Di balik sosok diri yang nasionalis, ternyata terselip diri yang rasis. Jadi karena saya dari kecil tuh kalau ada orang ngomong Mandarin, saya merasa saya sendiri juga ikut memaki mereka gitu. Kenapa kok mereka harus ngomong Mandarin? Ini kan Indonesia gitu ya. Karena di keluarga saya memang tidak ada yang bicara bahasa Mandarin karena sudah keturunan berapa gitu ya. Jadi itu ada rasisme kan di situ, pengelianan, dan mengapa mereka tidak boleh punya hak untuk bahasanya. Saya belajar tentang gender, saya belajar nulis disertasi tentang bagaimana meliankan orang lain, pelianan. Tiba-tiba 98 gitu ya. Itu kan pukulan luar biasa buat saya. Melanie kemudian terpanggil untuk berbuat sesuatu. Ia masuk tim relawan untuk kemanusiaan, membantu pendataan korban dan pendampingan pendidikan. Dan dari situ saya lihat bagaimana ternyata justru yang sangat menguatkan perempuan dari segala lapis itu datang. Perempuan dari NU, dari Muhammadiyah, anak pemuda-pemuda dari macam-macam gitu ya, ada yang dari Buddha, dari macam-macam. Itu semua datang untuk melakukan advokasi gitu. Mereka tidak bisa terima juga gitu ya. Dan itu proses juga saya menyadari konstruksi-konstruksi yang ada di dalam diri saya. Terinternalisasi. Saat mendampingi anak-anak, Melanie mengedepankan dialog untuk mengikis sentimen ras yang meningkat. Itu tuh bagaimana ras sebagai konstruksi sosial, kan nggak bisa ngomong begitu untuk anak-anak gitu. Tapi kita bisa bicara dari permainan. Tanya misalnya, buat kamu yang paling menakutkan, orang lain yang paling menakutkan apa? Itu mereka dengar dari media massa itu kan takut. Jadi keluar stereotip-stereotip tentang yang tidak mereka kenal gitu. Oh, ada nama itu, nama orang ini gitu ya. Tapi ketika saya menanyakan temannya itu, dia bilang, teman saya nggak begitu. Pergulatan berikutnya terjadi pada 2016 saat sentimen anti-LGBT menyeruak hebat. Kampus UI, tempatnya bekerja, menjadi sasaran kebencian karena dianggap mendukung LGBT. Jadi saya mengalami yang saya sebut tadi, semacam depresi mental. Bagaimana saya nggak bisa bicara gitu. Karena begitu konservatisme itu masuk kemana-mana,
heteronormativisme yang sangat meliankan gitu, dan menganggap bahwa orang yang tidak heteronormatif itu penyakit, itu membahayakan. Bagaimana saya tidak bisa bicara karena waktu itu sulit sekali bicara. Nah dari situ kan beratnya menghadapi itu bagi saya, karena saya merasa saya munafik gitu, saya nggak bisa membela. Karena banyak juga mahasiswa yang terzolimi ya. Bagaimana kita tidak bisa membela dosen gitu ya, guru besar di universitasnya sendiri gitu. Dan saya juga menduduki posisi-posisi yang penting. Itu kan berat. Di tengah ketidakberdayaan ini, Melanie bertemu dengan jaringan Kampung Nusantara. Asa pun kembali menyala. Dan ternyata di situ saya merasa nyaman sekali karena teman-teman ini bergerak di bidang budaya yang juga bidang saya. Tapi sebagian besar tuh pegiat budaya yang betul-betul berbasis di akar rumput di kampung-kampungnya sendiri-sendiri. Dan mereka melakukan berbagai kegiatan dan keragamannya luar biasa di situ. Dan mereka bergurau tapi tidak saling merendahkan ya. Kamu berbeda, ada yang gini, ada yang begitu, ada transgender, ada yang sangat religius, tapi semuanya memahami posisi masing-masing dan bisa saling bekerja sama. Melanie lantas memilih melanjutkan kerja-kerja yang pernah dirintisnya kala mahasiswa di Tanah Abang, memperkenalkan sastra, membangun budaya, merawat keragaman dari kampung-kampung. Jadi bagaimana menguatkan persoalan keragaman, menguatkan bukan sekedar toleransi ya, tapi kapasitas untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam gitu ya. Kapasitas untuk saling berdiskusi, saling berinteraksi dengan orang yang beragam, bukan sekedar toleransi gitu loh. Nah itu kan harus dibangun dari bawah. Dan teman-teman, beragam krisis tersebut mematangkan kedirian dan keilmuan Melanie. Hal ini juga terefleksi saat ia mengajar mahasiswa dari berbagai generasi. Melanie selalu memotivasi anak didiknya untuk berani mengeksplorasi aneka jenis dan bentuk sastra. Dulu Margate dianggap sangat sepele ya, itu bukan karya kanon, itu nggak ada isinya, itu cuma percintaan. Tapi sebetulnya ketika saya membaca cerpennya itu gitu ya, itu bicara tentang bagaimana menghayati yang lain, orang yang berbeda, ada nuansa internalisasi bias kelas, ada macam-macam bisa digali dari situ gitu. Jadi temukanlah bacaan-bacaanmu sendiri. Jangan khawatir ini bukan kanon, ini dianggap sepele, nggak apa. Mulai dari situ, karena ketika Anda menyukai sesuatu, sebetulnya yang Anda temukan itu adalah dirimu. Anda menemukan sesuatu yang berproses dari diri Anda dengan bacaan itu. Nah itulah yang nanti akan berkembang gitu ya. Dan benar saja, apresiasi Melanie terhadap mendiang Margate diabadikan dalam pidatonya saat menerima Sarwono Award 2023. Demikian Saga Jurnalis KBR, Nafisa Deana. Saya, Aika. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.